Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi diumumkan dari Kementerian Sosial sebanyak 117 juta jiwa penduduk Indonesia dapat 4 jenis dana bantuan sosial di tahun 2023. Bagaimana rincian informasinya? Simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Nah, resmi disampaikan oleh Kementerian Sosial, tepatnya Menteri Sosial Ibu Risma, di mana ini merupakan kabar gembira untuk 117 juta jiwa penduduk Indonesia dapat 4 jenis dana bantuan sosial di tahun 2023. Nah, teman-teman, Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini menyebutkan ada 117 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah dinyatakan resmi masuk dalam DTKS untuk mendapatkan dana bantuan sosial di tahun 2023. Dan tentu penerima dana bantuan sosial ini diperoleh setelah Kementerian Sosial menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial yang dipaparkan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 kemarin. Dan DTKS ini juga yang nantinya menjadi rujukan dalam menyalurkan 4 bantuan sosial di tahun 2023. Dan penetapan penerima manfaat setelah merujuk pada parameter kemiskinan, bencana, evaluasi, realisasi mingguan, kelahiran, kematian, perubahan data, domisili. Nah, adapun 9 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, tempat berteduh atau tinggal sehari-hari. Dan yang kedua, tentu status pekerjaan. Dan yang ketiga, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan. Dan selanjutnya, pengeluaran pangan lebih dari 70% total pengeluaran. Dan yang kelima, pengeluaran untuk pakaian, dan selanjutnya yang keenam, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah. Dan yang ketujuh, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kayu, dan batu. Dan kedelapan, kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar apakah sudah memadai atau tidak. Dan yang kesembilan, teman-teman, tentu sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Nah, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan siklus pendataan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial mengalami sejumlah perbaikan tentunya. Nah, pengesahan sendiri berdasarkan verifikasi dan validasi berdasarkan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Tenaga Kerja. Nah, terkait 4 jenis bantuan sosial tersebut, teman-teman, rinciannya adalah bantuan PKH, Program Keluarga Harapan, BPNT, kemudian PBI, KIS, dan juga ada bantuan tambahan yang tentunya nanti akan disalurkan oleh pemerintah. Nah, setelah dilakukan uji data, pemerintah baru akan memberikan data tersebut melalui informasi publik, teman-teman, ataupun Bapak Ibu dapat mencek namanya di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, jadi teman-teman, untuk bantuan program Keluarga Harapan itu sendiri atau kita kenal dengan bantuan PKH, ini tentu kembali lagi nominal dari dana bantuan yang akan diterima bervariasi tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Nah, adapun komponen-komponen dari PKH itu sendiri meliputi anak balita, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan juga anak usia sekolah yang terdaftar di fasilitas pendidikan tingkat SD, SMP, ataupun tingkat SMA. Dan selanjutnya, teman-teman ataupun Bapak Ibu, rincian dari dana bantuan PKH itu sendiri dapat dilihat di layar ya, di mana ini bervariasi sekali lagi untuk setiap keluarga penerima manfaat.
Dan selanjutnya yang kedua adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT, yang mana pada awalnya dibuat oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan program beras miskin atau Raskin pada tahun 2016 kepada KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, bantuan pangan non-tunai atau yang sering kita sebut juga dengan bantuan sembako nominal dana bantuannya adalah Rp200.000 yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok pada tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Nah, di tahun 2022, bantuan sembako ini diberikan secara tunai dan diambil per 3 bulan dengan total Rp600.000 di kantor pos. Bagaimana untuk proses pencairan di tahun 2023? Tentu kita tunggu dulu informasi resmi dari pihak Kementerian Sosial. Nanti akan kami informasikan lengkapnya untuk teman-teman. Dan lanjut kita untuk bantuan yang ketiga adalah program Indonesia Pintar. Ini kembali diberikan kepada teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memiliki anak masih sekolah tingkat SD akan mendapatkan bantuan senilai Rp450.000 per tahun, SMP sederajat Rp750.000 per tahun, dan juga SMA atau SMK sederajat akan mendapatkan bantuannya senilai Rp1.000.000 per tahun. Nah, selanjutnya tentu juga ada bantuan KIS PBI yang mana digunakan untuk layanan kesehatan dan bisa digunakan di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, itu dia teman-teman terkait tentang kabar gembira pada informasi video kali ini yang ditujukan kepada 117 juta jiwa penduduk Indonesia yang mana jika terdaftar resmi akan mendapatkan 4 jenis bantuan sosial di tahun 2023. Semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.